buat saya, terutama karena adanya perbedaan culture antara di kampung halaman saya di Pekalongan dan di Jakarta. Jadi waktu di Pekalongan saya sudah bergereja, dan pergumulan terbesar saya adalah saya rindu ingin menemukan gereja yang tepat saat saya di Jakarta nanti. Sejak awal saya sudah bertekad untuk menemukan gereja dengan present worship, sermon, dan juga hadirat Tuhan yang benar-benar bisa saya rasakan seperti gereja Papa. Awal datang ke Jakarta, saya sering pindah-pindah gereja, dan saya bisa dibilang kayak GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan. Karena saya ikut tante saya kemanapun tante saya pergi ibadah. Sampai suatu hari di 14 April 2019, saya post story IG perjamuan kudus dengan caption ngegereja di Jakarta, rasa ngegereja di Pekalongan ya, alone as always. Dan saya nggak expect saat itu ada satu orang, yaitu Kak Kevin Setiawan, yang reply story saya. Beliau adalah senior di radio kampus saya, dan beliau ngajak saya untuk datang ke Paskah 2019 di Overcomer Church. Tanpa pikir panjang, saya langsung menerima ajakannya. Pertama kali saya datang, saya disambut dengan sangat hangat, tidak cuma oleh Kak Kevin Setiawan, tapi oleh para asyir yang juga melayani pada hari itu. Saya ditemani selama ibadah, saya dikenalkan kepada banyak orang, saya diajak makan, bahkan berfoto bersama. Dan saya merasakan bahwa di sini saya tidak merasakan saya itu sendirian. It really feels like I'm home here. Di sini saya nggak dinilai dari penampilan saya, tapi saya benar-benar diterima apa adanya sebagai diri saya sendiri. Dan saya bisa merasakan culture, there is no strangers at home. Lewat present worship, sermon, sikap serta keramahan para asyir ataupun saudara-saudari lainnya, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan saya bisa merasakan hadiratnya di sini. Saya pun berkata dalam hati, God, this is the church I'm looking for. Thank you so much for answering my prayer. Dan sejak saat itu saya memutuskan untuk terus rutin datang ke Overcomer Church, ikut EXO service, ikut family service, ikut konsel, dan menetap bekerja di Overcomer Church. Namun saat pandemi datang dan semuanya serba online, dalam diri saya menyadari satu hal, bahwa saya ternyata belum sembuh. Bukan karena saya kena corona, tapi karena luka masa lalu saya. Perhatian dan kepedulian dari teman-teman konsel saya justru membuat saya merasa terbebani dan membuat saya merasa terganggu karena luka di hidup saya yang masih belum pulih. Saya mulai menarik diri, menghilang, bahkan menutup hati saya buat teman-teman dan komunitas gereja. Butuh hampir 2 tahun buat saya akhirnya memutuskan untuk kembali. Karena tekanan pekerjaan, karena kondisi hidup saya membuat saya sadar bahwa I do really need God. Di Oktober 2022, saya datang saat anniversary Overcomer Church, dan juga di Desember 2025, di 2022 saya datang saat Christmas celebration. Di situ pelan-pelan saya mulai mengikuti ibadah demi ibadah. Saya mulai kembali berdoa, dan saya melihat bahwa Tuhan benar-benar mulai memulihkan hidup saya. Salah satu titik terpenting dalam pertumbuhan saya adalah ketika saya berani membuka diri saya kepada leader. Setelah mendengar kesaksian dari Pastor Fred yang dirangkul dan dibimbing saat beliau memutuskan untuk terbuka atas semua kejatuhan dan kegagalannya kepada gembala kami, Pastor Berry. Dan untuk pertama kalinya dalam 23 tahun saya hidup, saya menceritakan semua trauma dan luka di hidup saya yang begitu dalam kepada leader. Dan yang saya terima bukan hujatan seperti ekspektasi saya, tapi saya justru menerima penerimaan, kesabaran, dan juga kasih. That's where my fear started to fall apart. Hari ini saya sadar bertumbuh di rumah Tuhan dengan gembala, dengan para leader, dan komunitas yang sehat adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ada satu quote yang benar-benar yang saya benar-benar merasa ini adalah quote yang hidup. Lingkunganmu
dan komunitasmu menentukan siapa kamu di masa depan. Di sini, saya nggak perlu berpura-pura untuk bisa diterima. I don't need to fake myself anymore here. Saya bisa menjadi diri saya sendiri dan bertumbuh bersama dengan saudara-saudari sekalian. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan Overcomer Church, dengan Ladang Marketplace, dan juga Godly People yang ada di sini. Kalian semua berperan besar dalam perjalanan iman saya, dalam pertumbuhan karakter saya, sampai saya bisa menjadi Raisa yang berdiri di depan saudara-saudari pada hari ini. Yang jauh lebih penuh akan sukacita, damai sejahtera, dan juga percaya diri. Saya tahu satu hal, bahwa saya tidak pernah berjalan sendiri dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan saya dan juga saudara-saudari. Saya dikasihi, saya dicintai, saya berkenan, saya diterima, saya berharga, saya anak raja segala raja, and I'm proud to be an overcomer. Thank you so much buat Pastor Mary, buat Kak Dani, buat Kak Yuliana, buat Kak Novia, Kak Elvan, dan para leader di Marketplace dan juga Ladang Marketplace serta Overcomer Church yang gak pernah berhenti dan menyerah atas hidup saya, yang selalu support, mengencourage saya untuk terus datang ke rumah Tuhan, dan juga pasti selalu menopang saya hingga saya bisa berdiri di sini saat ini. Saya merasa saya sangat terberkati. Thank you so much and God bless you all. Wow. Terima kasih Kak Raisa.